bahaya penyakit menular seksual pada remaja. Ya, makasih ya buat waktunya ya. Sebentar aja kok, nggak lama. Saya sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Kiki ya. Saya kebetulan bertugas di daerah sini ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan bahaya penyakit menular seksual ya pada remaja ya. Kelas berapa ya ini? Mbak berarti? Kelas 12 SMP. Oh, kelas 3 SMA ya? Oh ya, ini dengan Mbak Uun ya, yang senang saya WA ya. Kemudian ini Mbak siapa? Sama. Oh, Mbak Salma. Oh iya. Ini berarti mau les ya? Iya. Berarti ya, karena udah kelas 3 mau ujian mungkin ya? Iya. Lagi. Oh iya, bismillah ya, mudah-mudahan bisa mengerjakan ya. Ya sudah, kita kan sudah berkenalan kan ya? Perkenalan, nama saya Bidan Kiki ya. Tadi saya sudah mengenalkan. Ini di sini saya ada leaflet tentang bahaya penyakit menular seksual. Kali aja mau dibaca-baca ya. Saya kasihkan ya. Ini Mbak Uun, kemudian Mbak Salma ya. Ya, ini ya. Sudah pernah mendengar belum apa itu bahaya menular seksual? Penyakit menular seksual. Udah pernah. Udah pernah dengar ya? Iya, sudah pernah dengar apa itu penyakit menular seksual ya? Jadi penyakit menular seksual itu biasa dikenal itu dengan infeksi menular seksual ya. Jadi itu suatu penyakit ya atau infeksi yang bisa ditularkan itu melalui hubungan seks ya. Memang saya jadi sudah membahas ke sana-sana ya, membahas hubungan seks karena kan kalian sudah remaja, otomatis kan mungkin sudah punya pacar ya. Ya kalau misalkan sudah punya pacar ya makanya sebisa mungkin sih harus jangan terlalu ya tahu ya kita kan karena pacaran kan pasti udah dosa ya, nggak boleh ya karena itu udah sama bukan muhrimnya gitu. Jadi pasti tidak boleh melakukan hubungan seksual apalagi hubungan dengan muhrimnya itu ya, itu sangat dosa yang mungkin menurut agama. Dan itu kalau misalkan kita bisa sudah sering berganti pasangan, misalkan sudah pacaran tapi sampai hubungan seperti itu ya, itu udah bisa menyebabkan penyakit menular seksual ini ya. Karena sekarang kita juga nggak tahu ya, misalkan mungkin pasangan kita itu sudah sama siapa gitu, kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi itu bisa ditularkan seperti itu ya. Kemudian mungkin melakukan hubungan seksualnya itu yang tidak aman ya, misal ya karena sembarang pasangan, terus kemudian tidak memakai alat pelindung seperti kayak kondom gitu ya, mungkin pernah dengar ya itu. Terus ini bisa ditularkan itu bisa melalui vagina ya, melalui alat kelamin laki-laki ya, kemudian bisa lewat dubur atau lewat anus, mungkin lewat mulut ya, itu juga bisa seperti kayak dengan ciuman gitu ya, itu tidak boleh ya gitu. Kemudian selain itu penyebarannya itu bisa mungkin lewat darah ya, lewat cairan yang dikeluarkan laki-laki ya, atau sperma, cairan vagina punya yang perempuan, kemudian atau lewat jarum suntik ya, jarum suntik yang berulang, misalkan mungkin kayak tato gitu ya, misalkan pasang tato kan namanya dengan jarum ya, itu kan mungkin kadang ada yang ganti-ganti kayak gitu tuh, bisa dari situ penyebarannya ya. Atau mungkin kan kalau narkoba gitu kan mungkin bisa jadi ada yang makanan suntik atau apa itu ya, itu bisa berulang-ulang, sudah dipakai sama Mbak Uun misalnya atau sama Mbak Salma kayak gitu, itu udah sangat resiko untuk penularan penyakit menular seksual ini gitu, ya. Itu untuk tadi yang itu penyakit menular seksual ya. Terus untuk penyebabnya itu yang tadi sudah saya sampaikan, itu yang suka mungkin kayak berganti-ganti pasangan, terus dari jarum suntik gitu ya, itu juga bisa bikin tato atau mungkin tindik kayak gitu, itu kan pakai jarum ya yang berganti-gantian. Terus yang kayak penggunaan narkoba juga itu penyebab ya, yang tadi saya sudah jelaskan itu. Kemudian untuk tanda dan gejalanya ya, tanda dan gejala penyakit menular seksual. Yang pertama itu sakit ya, atau ada benjolan di alat kelamin ya, atau mungkin di daerah dubur ya atau anus, itu ya yang pertama. Kemudian kedua itu buang air kecilnya itu sakit ya, jadi
kita kencing mungkin sakit atau panas, itu tanda dan gejalanya. Kemudian kalau untuk yang laki-laki ya, itu alat kelaminnya itu mengeluarkan cairan ya, itu mungkin cairan tanpa sebab ya, cairan mungkin yang kayak nanah atau apa gitu. Terus selanjutnya alat kelamin perempuan ya, atau vagina itu mengeluarkan cairan yang tidak biasa atau berbau aneh ya, mungkin kayak keputihan tapi yang sampai hijau, terus kalau yang bau banget, baunya yang menyengat, itu udah termasuk tanda gejalanya. Terus keluar perdarahan yang tidak wajar, jadi kayak bukan misalkan kan udah menstruasi semua ya, jadi keluar darah tapi yang bukan menstruasi, misalkan kan menstruasi kan udah pasti 1 bulan sekali ya, itu tapi kalau misalnya nggak wajar, itu nggak wajarnya ya mungkin yang terlalu sering atau mungkin yang mungkin ya yang kiranya udah nggak wajar gitu lah, itu ini sih mungkin karena keluar darah yang itu bisa jadi dari penyebab lainnya ya, cuma kan itu masuk pada gejalanya. Jadi ya pasti kalau kita keluar darah yang sering nggak wajar, yang bukan menstruasinya 1 bulan sekali, itu ya kita harus segera konsultasi ke dokter ya gitu. Kemudian rasa sakit selama hubungan seksual ya, cuma kan maksudnya ya kita kan masih remaja ya, pasti belum pernah merasakan seperti itu. Atau mungkin keluar ini ya, kayak kelenjar getah bening di daerah selangkangan ya, terus ada rasa sakit, bengkak, itu bisa jadi bengkaknya mungkin kayak nyebar gitu ya di daerah selangkangan, itu bisa jadi seperti itu tanda gejalanya. Terus sakit perut bagian bawah, kemudian demam, kayak mungkin badannya sering lesu ya, kayak sering capek kayak gitu. Terus ada ruam-ruam ya, mungkin ya ruam-ruam di daerah anggota tubuh, itu kayak mungkin tangan atau di kaki kayak gitu ya, itu termasuk tanda dan gejalanya ya. Selanjutnya untuk macam-macamnya, tapi ini macam-macam penyakit menular seksual yang secara umum ya, mungkin ada banyak, cuman ini yang saya jelaskan ya hanya beberapa yang sering terjadi ya, yang saat ini gitu ya. Yang pertama chlamydia. Chlamydia itu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis ya, itu nama bakterinya. Kemudian kalau setiap penyakit menular seksual itu macam-macam, pada gejalanya beda-beda ya. Yang pertama ini yang gejala dari chlamydia itu sakit ketika buang air kecil, kemudian sakit pada bagian perut bawah ya, mungkin sebagian seperti itu sama ya. Terus keluar cairan tidak normal dari alat kelamin perempuan atau laki-laki ya, dari vagina atau dari penis. Kemudian merasa sakit ketika berhubungan seksual, keluar perdarahan vagina ya di antara satu menstruasi dan selanjutnya gitu ya, mungkin keluar tapi yang nggak wajar yang seperti tadi saya ceritakan itu ya gitu. Kemudian yang kedua gonore. Gonore ini juga salah satu penyakit kelamin yang secara umum ya yang sering terjadi. Ini bakterinya itu bisa pindah menginfeksi mulut, jadi bisa ke mulut ya. Kemudian tenggorokan, mata dan ke anus ya atau dubur. Ini biasanya gejalanya itu muncul dalam 10 hari setelah terinfeksi, mungkin setelah tertular ya, akan muncul 10 hari. Ya untuk gejalanya, yang pertama itu cairannya kental, keruh dan berdarah, keluar dari alat kelamin laki-laki atau perempuan. Mungkin dari alat kelamin perempuannya keluar seperti itu ya, kayak cairan kental, keruh, terus berdarah gitu ya. Kemudian rasa ketika ingin BAK ya, buang air kecil, itu panas, perih, rasanya kayak terbakar, jadi mungkin sakit banget gitu ya gitu. Terus darah haidnya sangat banyak ya, atau mungkin perdarahan diantara yang tadi itu yang di jadwal menstruasi itu yang tidak wajar itu. Terus untuk laki-laki itu mungkin nyeri sama bengkak di daerah alat kelaminnya, terus gatal pada anus atau dubur, terus sering nyeri pada saat kita buang air gitu ya. Ini gejala yang gonore ya. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada trichomoniasis ya. Trichomoniasis ini penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit atau mungkin disebut Trichomonas vaginalis ya nama ininya. Terus jika mungkin ini kalau misalnya udah dewasa ya, mungkin yang berhubungan seks tanpa kondom ya dengan seseorang
sembarangan orang ya atau pasang atau mungkin dengan siapapun gitu sampai berhubungan seksual, ya kan kita juga nggak tahu ya itu orangnya gimana gitu kan ya, langsung bilangnya mbak ini ya jangan sampai ya, pokoknya harus sudah nikah ya dan harus cari laki-laki yang benar seperti itu ya. Ini untuk gejalanya ya. Ini ada cairan vagina yang bening, putih atau kehijauan, jadi kayak putih gitu sampai kehijauan. Terus kalau untuk laki-laki keluar cairan di alat kelamin laki-lakinya ya atau di penis. Terus bau menyengat ya, bau yang nggak enak itu dari alat kelamin perempuan ya, dari vagina. Terus kalau dari laki-laki mungkin juga ada gatal atau iritasi pada alat kelaminnya. Terus ini sakit ketika sedang buang air kecil gitu ya. Terus yang keempat ya, selanjutnya ada herpes genital. Mungkin kalau herpes sudah pada sering dengar ya, kadang mungkin bisa muncul herpes kayak mungkin di tangan atau di wajah gitu kan juga bisa. Kalau ini di daerah alat kelamin ya. Herpes ini disebabkan oleh virus herpes simplex atau HCV, HSV ya. Ini yang masuk tubuh melalui luka kecil di kulit atau selaput lendir ya. Kemudian orang yang terinfeksi ini itu mungkin nggak sadar ya kalau misalkan ini tuh penyakit herpes. Herpes apa sih ya, mungkin kadang-kadang kita dikiranya mungkin kayak lecet biasa atau apa gitu ya di daerah alat kelamin gitu kan, itu kan sudah suatu kayak tanda gejala misalkan ini suatu penyakit menular seksual ya, karena ada herpes kok di daerah alat kelamin gitu ya. Ini gejalanya itu terdapat benjolan merah kecil ya, terus melepuh pada di alat genital itu, alat kelamin itu atau mungkin di daerah anus atau di daerah sekitar anus itu ya. Kemudian ada rasa sakit atau gatal ya di area kelamin itu, di bokong atau mungkin di paha bagian dalam. Ini munculnya visual yang kayak benjolannya itu biasanya sama disertai rasa sakit kalau misalkan buang air kecil ya. Itu yang herpes genital. Selanjutnya yang kelima ada human papillomavirus atau HPV ya. Ini salah satu virus yang tertular lewat hubungan seksual juga ya. Ini yang tanpa kondom ya, pokoknya hubungan seksual yang tanpa kondom atau tanpa pengaman ya, ibaratnya itu apa ya, sangat beresiko ya. Misalkan yang itu yang sama mungkin yang orang yang sering ganti-ganti pasangan seperti itu ya. Ini tanda-tandanya itu muncul daging kecil atau berwarna merah ya atau kebobolan di sekitar alat genital kelamin ya. Kemudian beberapa kutil tahu nggak kutil itu apa? Kayak benjolan kecil kayak daging tubuh kecil kayak gitu. Itu terletak berdekatan ya atau berbentuk seperti kembang kol itu di daerah alat kelamin. Jadi banyak kutil itu banyak banget di daerah alat kelamin, jadi kayak mungkin kayak kembang kol ya. Terus ada rasa gatal atau tidak nyaman di sekitar alat kelamin ya. Itu yang HPV ya atau human papillomavirus. Selanjutnya hepatitis ya, yang keenam hepatitis itu ada tiga macam ya, ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Ini virus yang menyerang ke hati ya, menyerang ke hati. Ini bisa ditularkan melalui cairan tubuh ya ketika hubungan seks ini. Kalau hepatitis ya. Terus ini berarti berubah cairan ya. Mungkin kalau misalkan berhubungan seks terus mungkin keluar sampai masuk ke dalam tubuh kita, itu kita bisa tertular penyakit ini. Gejalanya itu bisa lemah, mual sama muntah, kemudian nyeri pada bagian perut, terus tidak nafsu makan ya, jadi makannya serba nggak enak gitu lah, penurunan nafsu makan, demam, kencingnya ya itu mungkin warnanya agak gelap ya, terus nyeri pada sendi atau otot, badannya berpegel, gatal, sama kulitnya agak berwarna kuning ya, mulai kayak menguning gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh itu ada HIV ya. HIV ini salah satu virus yang penyebarannya melalui cairan tubuh juga sama. Ya, virus ini susah disembuhkan ya, jadi bisa mematikan ya. Terus ini menyerangnya tuh ke kekebalan tubuh kita. Jadi mungkin tubuh kita jadi drop ya, gampang sakit, gampang kena penyakit apa gitu macam-macam ya, karena udah
kena virus ini tuh udah pasti kekebalannya itu udah menurun gitu ya. Terus kalau misalkan sudah semakin parah, virus ini akan berkembang menjadi AIDS ya. Pernah dengar AIDS ya? Ya itu ya. Kemudian pertama kali terinfeksi itu tidak menimbulkan langsung maksudnya menimbulkan gejala gitu, tidak ya. Jadi ini bisa sampai bertahun-tahun kita baru menyadari kalau ini ternyata AIDS ya, atau mungkin HIV gitu selama ini gitu. Karena efeknya itu sampai bertahun-tahun ya, mulai kita menyadari bahwa itu sakitnya itu sakit HIV ya. Kemudian gejalanya itu ya, jadi gejalanya itu muncul setelah 2 sampai 6 minggu terinfeksi ya. Gejala yang pertama itu demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, bengkak di kelenjar getah bening ya, misalkan kayak mungkin di sini di daerah leher gitu atau di mana gitu bisa jadi. Terus muncul ruam sama lemah itu mungkin ya, itu yang kayak lemas terus gitu ya. Itu muncul setelah 2 sampai 6 minggu setelah terinfeksi. Cuman kita untuk menyadarinya itu nggak bisa langsung ya, mungkin karena nilainya sakit biasa atau apa, itu setelah bertahun-tahun mungkin bisa reaksinya gitu baru sadar ternyata itu sambil itu ya. Terus untuk pengobatan yang rumahannya ya, itu pengobatan yang harus dicegah kita selama misalkan sedang ya mungkin mencegahnya kita sendiri aja gitu ya. Itu dengan gaya hidup ya yang sehat ya, pola hidup sehat, makan makanan bernutrisi dan makan teratur sehari 3 kali, kemudian tidak merokok ya, tidak konsumsi alkohol, terus tidak menggunakan narkoba ya, tidak boleh menggunakan narkoba, terus berhenti, terus berolahraga secara rutin, terus minum obat misalkan sudah dikonsultasi dokter harus sesuai dengan anjuran dokter gitu ya. Itu kalau misalkan pengobatan yang sudah memang tervirus penyakit menular seksual ini. Selain itu kan harus juga konsultan dengan dokter ya, pasti dikasih obat apa gitu. Ini untuk pengobatan yang misalkan pengobatan di rumahnya gitu lah, untuk ya pengobatan ya mencegah biar nggak tambah parah atau apa gitu. Kemudian ya, untuk dampak psikologisnya ya yang sering terjadi itu kalau misalkan terkena penyakit menular seksual ini, mungkin ada rasa perasaan bersalah, marah, sedih, terus menyesal ya, malu juga kan. Maksudnya kita kena penyakit menular seksual kan pasti malu ya, pasti tahu ini pasti nggak benar kayak gitu kan, sering berhubungan seksual dengan siapapun atau mungkin ya itu udah termasuk tanda-tanda orang yang pasti udah ke arah itu ya, ke arah yang nggak benar ya, sering melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sewajarnya. Kemudian mungkin bisa susah tidur ya, insomnia, terus tidak percaya diri ya, minder lah gitu. Terus mungkin tidak enak makan, terus rasanya itu seperti mungkin sering halusinasi juga ya. Itu untuk dampak psikologisnya ya. Mungkin ya intinya tuh udah merasa bersalah banget lah sama dirinya kita sendiri ya. Jadi intinya sering murung gitu, jadi mungkin takut kalau ngomong sama orang lain gitu ya. Alhamdulillah sampai kita sampai tertular penyakit menular seksual ini ya. Begitu sih untuk yang penjelasan dari saya untuk penyuluhan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat bapak semuanya. Kita harus jaga diri, jangan sampai kita terkena penyakit menular seksual ini ya. Jangan sampai ya. Itu aja. Mungkin saya terima kasih sekali ya sudah diberikan waktu untuk memberikan penyuluhan ini. Sekian ya. Nanti bisa dilanjut untuk lesnya ya, les privatnya. Nanti tinggal nunggu gurunya datang ya. Begitu ya Mbak Salma ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit sekalian ya, pamit langsung ya. Assalamualaikum.